Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5. Ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu.
Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan kedua dikutip dari surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salihnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa dari kita mungkin pernah mengalami keadaan yang amat berat atau dalam ketidakberdayaan. Suatu ketika seseorang tidak dapat berbuat lain kecuali menerima dan hidup dalam keadaan tertentu itu. Ia tidak dapat mengubahnya. Pasti keadaan seperti ini tidak menyenangkan. Merupakan beban yang amat sulit untuk ditanggung. Misalnya, bawahan yang selalu ditekan tetapi tidak bisa melawan. Orang yang melakukan kesalahan dan harus menanggung akibatnya. Atau
orang yang divonis dokter bahwa penyakitnya tidak mungkin lagi disembuhkan, dan lain sebagainya. Bagi orang yang berada dalam keadaan yang demikian, kata-kata atau sapaan yang bersahabat, menghibur, dan meneguhkan dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu kekuatan yang sangat besar untuk membangkitkan dan membesarkan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah Perjanjian Lama yang dituju oleh pewartaan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini adalah umat yang hidup dalam keadaan tidak berdaya itu. Mereka hidup sebagai orang buangan di Babilonia. Mereka tidak mempunyai kenisah, tidak mempunyai tanah air, dan tidak mempunyai harga diri lagi. Dan yang lebih berat lagi, mereka yang mempertanyakan dan meragukan keyakinan yang sempat saat itu mereka pegang dengan teguh. Apakah benar Allah menyayangi mereka? Apakah benar Allah masih memberikan kesempatan untuk membangun masa depan mereka yang baru? Bagi mereka, firman Tuhan yang disampaikan dengan perantara Nabi Yesaya terasa sangat-sangat indah dan menggembirakan. Hiburkanlah umatmu. Hiburkanlah umatku. Hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem, bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Bisa kita baca kembali di Yesaya bab 40 ayat 1-2. Pengampunan dan pembebasan ini dilaksanakan bagi mereka oleh Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudari yang terkasih, dapat dibayangkan bahwa karya Allah itu berhasil membangkitkan kembali keyakinan umat bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Sebaliknya, mereka diberi kesempatan lagi untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang dahulu menyertai mereka dalam perjalanan keluar dari negeri perbudakan masuk ke tanah terjanji dan menghimpun mereka menjadi umat Allah. Ini jelas dari ayat-ayat selanjutnya. Yerusalem yang sebelumnya adalah pendengar kabar gembira pembebasan, selanjutnya menjadi pembawa kabar baik yang harus dinyatakan kepada kota-kota yang lain. Tidak keliru kiranya kalau dikatakan bahwa sebenarnya umat manusia juga berada dalam ketidakberdayaan. Hal itu tampak dalam bentuk permusuhan, persaingan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Karena itu seluruh umat manusia seperti rumput yang menjadi kering dan bunga yang menjadi layu. Sabda Allah yang diwartakan pada hari ini menyadarkan kita akan ketidakberdayaan kita secara mendasar. Sekaligus sabda itu mengumandangkan kabar gembira, kabar pengharapan. Ini ditegaskan pada awal Injil Markus. Inilah awal kabar gembira tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seruan Nabi Yesaya kembali diulangi oleh Yohanes Pembandi pada masa Yesus, agar orang-orang mempersiapkan batin, membuka diri ke jalan pertobatan, dan siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Yesus, kabar gembira itu sendiri akan membaptis kita dengan Roh Kudus yang akan selalu membarui dan mengubah hidup kita. Roh Kudus akan membuat kita yang tidak berdaya ini mampu mendengar kabar gembira dan selanjutnya menjadi kita pembawa kabar gembira yang sama bagi dunia, sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.